Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Serda Maria dalam program Terfleet Highlight edisi 12 Januari 2026. Inilah rangkuman kegiatan dan momen penting di lingkungan Komando Armada 3 selama sepekan terakhir. Berikut berita selengkapnya. Kasubdis Bintal Dismenpers Armada 3 Letko Laut Khusus Novendi Simangunsong mewakili Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SEMSC Enter Opsla menghadiri upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI yang digelar di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Upacara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Senin 5 Januari 2026. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SEMSC Enter Opsla memimpin weekly review di ruang rapat Panglima Markas Komando Armada 3, Senin 5 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat utama, para kepala dinas serta komandan satuan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 minggu berjalan dan perencanaan program kerja minggu berikutnya agar selaras dengan kebijakan pimpinan. Armada 3 hadiri apel khusus Panglima Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM pada awal tahun 2026 melalui virtual dengan video conference di Markas Komando Armada 3. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SEMSC Enter Opsla serta diikuti oleh seluruh pejabat serta perwira Armada 3. Apel khusus ini diselenggarakan sebagai momentum awal tahun untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2025 sekaligus menyatukan tekad dan semangat pengabdian seluruh prajurit dalam menghadapi tantangan tugas pada tahun 2026 yang dinilai semakin kompleks dan dinamis. Senin 5 Januari 2026. Komandan Satuan Kapal Amfibi Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang memimpin upacara serah terima jabatan Komandan KRI Teluk Wondama 527 di jajaran Satuan Kapal Amfibi Armada 3. Upacara berlangsung dengan hikmat di geladak heli KRI Teluk Wondama 527 yang tengah sandar di dermaga Koda Eral 14 Sorong. Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan personel di lingkungan TNI Angkatan Laut sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan serta kesiapan operasional unsur-unsur kapal perang Armada 3 Senin 5 Januari 2026. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SEMSC Enter Opsla yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Amfibi Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang menghadiri ibadah perayaan Natal Keluarga Besar IMEKO yang diselenggarakan di Gedung Laber Citmau, Kota Sorong, Selasa 6 Januari 2026 malam. Ibadah perayaan Natal Keluarga Besar IMEKO tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, serta para ketua suku IMEKO dari berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat Daya. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SEMSC Enter Opsla menghadiri acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut yang digelar di Gedung Serbaguna Mas Pardi Armada 3 Katapop Rabu 7 Januari 2026. Peringatan HUT ke-63 Kowal diawali dengan tasyakuran terpusat di Balai Samudra Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Usai kegiatan virtual, acara dilanjutkan dengan tasyakuran HUT ke-63 Kowal sewilayah Sorong. Dalam kesempatan tersebut, Panglima Armada 3 memberikan sambutan bahwa peringatan HUT ke-63 Kowal menjadi momentum refleksi pengabdian serta penguatan peran Kowal dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Acara syukuran berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, ditutup dengan pemotongan tumpang oleh Ketua Gabungan 3 Gabungan Jelas Nasri Armada RI Nyonya Farah Dato Rusman yang diserahkan kepada prajurit Kowal termuda sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar Kowal semakin profesional dan membanggakan. Dalam rangka bulan Trisila, Armada 3 menggelar kegiatan sosialisasi tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit.
Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada 3 dan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Maspardi Armada 3. Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan Matra Laut. Komandan Satuan Kapal Ekskorta Armada 3 beserta Komandan Satuan Kapal Cepat Armada 3 menyampaikan materinya mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa. Rabu 7 Januari 2026. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSc Mter Opsla yang diwakili oleh Kepala Staf Armada 3 Laksma TNI Anung Sutanto Esos MSc Mhan menghadiri perayaan Natal bersama TNI Polri dan masyarakat yang digelar di Gedung Lambat Citmau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 7 Januari 2026. Perayaan Natal tersebut diikuti oleh masyarakat serta unsur TNI Polri dan berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan kebersamaan. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSc Mter Opsla yang diwakili oleh Kepala Akuntansi Armada 3 Letkol Laut Supply Irawan Didik Prabowo menghadiri penutupan rapat paripurna 14 rapat pleno 3 DPRD Kabupaten Sorong dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kegiatan digelar di kantor DPRD Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 7 Januari 2026. Armada 3 mengikuti Kusri Agama Terpusat yang diselenggarakan oleh Kodaeral 1 secara virtual melalui video conference dan diikuti oleh seluruh jajaran Armada RI. Kamis 8 Januari 2026, Armada 3 menghadiri Kusri Agama di tempat ibadah masing-masing. Kusri Agama Islam dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Armada 3 dan dihadiri langsung oleh Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSc Mter Opsla dan diikuti seluruh prajurit Armada 3. Ceramah agama Islam disampaikan oleh Ustadz Ilham Maulana dari Kodaeral 1 dengan tema Sholat bagi Musafir. Sementara itu, Kusri Agama Kristen dilaksanakan di Gereja Oikumene Armada 3 DBAL Katapop dengan pembawa khotbah Pendeta Binsar Situmorang yang mengangkat tema perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 1-10. Adapun Kusri Agama Hindu dilaksanakan di Pura Jala Sukma Dharma Armada 3 dengan tema Triguna yang disampaikan oleh Yogi Rai Adiguna. Kusri Agama ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan mental dan rohani prajurit TNI Angkatan Laut. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSc Mter Opsla meresmikan D-Office, program digitalisasi sistem administrasi karya mandiri prajurit Jalasena Armada 3, bertempat di ruang rapat Panglima Armada 3. Peresmian D-Office dihadiri pejabat utama Armada 3, para kepala dinas, serta komandan satuan jajaran Armada 3. Panglima Armada 3 menegaskan bahwa D-Office merupakan langkah strategis menjawab tantangan efisiensi anggaran dengan mengedepankan penerapan paperless administration guna mendukung sistem kerja yang efektif. Sosialisasi penggunaan The Office disampaikan oleh Kepala Dinas Informasi Armada 3 Kolonel Laut Elektronika Prasetyo Agung B. STM Terhanla kepada seluruh pejabat Armada 3. Aplikasi The Office dirancang untuk menggantikan proses administrasi manual dengan alur kerja digital berbasis jabatan dan satuan kerja, sehingga setiap surat dapat dicatat, ditelusuri, didisposisikan, serta diarsipkan secara cepat dan akurat dengan jejak audit yang jelas. Kamis 8 Januari 2026. Demikian pemirsa rangkuman kegiatan Komando Armada 3 dalam Tour Fleet Highlight edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Seda Maria pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Gorawira Madya Jalak Jalasviva Jaya Mahe.